warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Amelia Novi dari kelas 10 akuntansi 1 nomor absen 5. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang perjalanan singkat Al-Qur'an sebagai sumber hukum. Nah, teman-teman, pastinya kalian sudah mengertikan apa itu sumber hukum dan juga kalian sudah mengertikan tentang sejarah adanya Al-Qur'an. Mari kita ulas sedikit materi tentang adanya Al-Qur'an sehingga Al-Qur'an bisa dijadikan sebagai sumber hukum hingga saat ini. Nah, teman-teman, di sini saya akan mengulas materi tentang Al-Qur'an sebagai sumber hukum yang dimulai dari pengertian sumber hukum. Nah, sumber hukum sendiri adalah asal mula atau tempat di mana hukum dapat ditemukan yang bisa berupa bahan-bahan dasar bagi pengadilan dalam memutus perkara atau asal-usul dari mana aturan hukum itu berasal. Nah, teman-teman, jadi sumber hukum itu adalah tempat di mana hukum dapat ditemukan. Begitu, teman-teman. Lalu selanjutnya ada pengertian tentang Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam yang merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Al-Qur'an diturunkan untuk menjadi pedoman hidup bagi seluruh umat manusia dalam menjalani kehidupan di dunia dan akhirat, yang berisi ajaran tentang akidah, syariah, dan akhlak. Nah, jadi bagaimana Al-Qur'an bisa dijadikan sumber hukum? Karena Al-Qur'an merupakan undang-undang dasar tertinggi bagi umat Islam, sehingga semua hukum dan hukum tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa Al-Qur'an merupakan pedoman hidup umat manusia. Jadi, segala hal yang mengatur kehidupan manusia itu bersumber dari Al-Qur'an. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa Al-Qur'an merupakan pedoman hidup umat manusia yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengatur kehidupan para umat. Dahulu, Al-Qur'an diturunkan pada malam 17 Ramadan tahun 610 Masehi saat Nabi berusia 40 tahun yang bertempat di Gua Hira. Nah, peristiwa ini dikenal sebagai Nuzulul Quran, yang berarti turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun lamanya. Nah, jadi isi dari Al-Quran sebagai sumber hukum adalah susunan hukum yang memberikan tuntunan bagi manusia mengenai apa-apa yang seharusnya ia perbuat dan ia tinggalkan dalam kehidupan kesehariannya. Nah, teman-teman, jadi itu tadi pembahasan singkat mengenai sejarah Al-Qur'an, pengertian sumber hukum, dan pengertian Al-Qur'an, sehingga perjalanan bagaimana Al-Qur'an dapat dijadikan sebagai sumber hukum hingga saat ini. Al-Qur'an banyak berisi tentang prinsip-prinsip dan aturan-aturan hukum. Di antara prinsip dan aturan tadi, ada yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada pula yang mengatur hubungan dengan sesama manusia. Lalu ada beberapa asas yang terdapat dalam Al-Qur'an juga ditetapkan dalam sumber hukum, yaitu yang pertama, meniadakan kesulitan, 2. Sedikit pembebanan, 3. Bertahap dalam penetapan hukum, 4. Al-Qur'an sebagai dasar hukum. Macam-macam hukum dalam Al-Qur'an. Hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an pada garis besarnya terbagi dalam 3 kelompok, yaitu 1. Hukum i'tiqadiyah atau hukum akidah, yaitu hukum yang berkaitan dengan masalah keimanan dan kepercayaan. Hukum ini tercermin dalam rukun iman. Ilmu yang mempelajarinya disebut ilmu tauhid atau ilmu kalam. Lalu ada hukum khuluqiyah atau hukum akhlak, yaitu hukum yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia. Setiap manusia dituntut untuk memiliki sifat-sifat mulia sekaligus menjauhi perilaku-perilaku tercela. Ilmu yang mempelajarinya disebut ilmu akhlak. Hukum syariah atau hukum syariah, yaitu hukum yang mengatur hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan sesama manusia dan alam sekitar. Hukum ini tercermin dalam rukun Islam dan disebut dengan hukum syariat. Ilmu yang mempelajarinya disebut sebagai ilmu hukum amaliyah dan terbagi dalam 6 jenis. Yang pertama, hukum ibadah, yaitu hukum yang berkaitan antara hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, sholat, zakat, puasa, haji, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada hukum muamalah, yaitu hukum yang berkaitan antara hubungan sesama manusia mengenai harta benda dan segala hak miliknya yang berupa materi. Contohnya, jual beli, gadai, dan riba.
Lalu ada hukum perkawinan, yaitu hukum yang berkaitan dengan keluarga, seperti pernikahan, perceraian, adopsi anak, dan lain sebagainya. Lalu ada hukum waris, yaitu hukum yang berkaitan dengan harta benda yang disebabkan oleh kematian. Lalu ada juga hukum jinayat, yaitu hukum yang berkaitan dengan jiwa, akal, dan kehormatan manusia, seperti pembunuhan, zina, menuduh zina, pencurian, perampokan, kudeta, dan murtad. Lalu yang terakhir ada hukum syiayah atau siyasah, yaitu hukum yang berkaitan dengan negara, seperti imamah atau negara, wizarah, kementerian, hubungan luar negeri, dan sumber keuangan negara. Nah teman-teman, jadi itulah mengapa Al-Quran dapat dikatakan sebagai sumber hukum. Itulah materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai bertemu di lain waktu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.